Ya teman-teman, terima kasih teman-teman masih tetap setia mengikuti perjalanan saya menelusuri kawasan kaki Gunung Manglayang ya. Teman-teman, tadi kita sudah melewati ajang perburuan babi hutan ya teman-teman di bawah sana. Dan sekarang saya tetap menelusuri kawasan kaki Gunung Manglayang. Dan tentunya saya berharap teman-teman semuanya memberikan support dengan channel saya ini agar saya tetap semangat. Jangan lupa subscribe dan like, apalagi kalau teman-teman komen ya. Buat teman-teman yang belum mengetahui kawasan Cibiru, yang baru tahu ya, baru menemukan channel saya, tentunya saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, subscribe tentunya. Begitu teman-teman, selamat berjumpa ya buat teman-teman yang baru mengenal. Teman-teman, di depan ada pertigaan, saya akan mengambil ke kiri teman-teman. Karena kalau ke kanan itu adalah dari arah Cileunyi teman-teman. Dan ini adalah akses menuju kawasan Batu Kuda, situs Batu Kuda teman-teman, yang sedari tadi saya ceritakan itu ya. Tuh, banyak wisatawan yang ya sengaja jalan-jalan ya teman-teman. Sengaja jalan-jalan menuju ke Batu Kuda, tapi tentunya bukan mau ke Batu Kuda. Di sana sebelum Batu Kuda ada kawasan hutan pinus teman-teman. Hutan pinus yang cukup asri lah dan cukup bersahabat di dompet, karena ya tiketnya aja murah gitu ya. Hanya 12.000 atau 15.000 mungkin. Jadi murah meriah teman-teman ya, kalau untuk kalangan menengah ke bawah. Dan tentunya teman-teman juga ingin mengetahui berapa sih jarak antara jalan raya, mungkin ya, dari jalan raya ke Batu Kuda. Kalau ke Pinus ya, ke Pinus. Kalau Batu Kuda mungkin jarang ya yang naik ke Batu Kuda, orang-orang yang kuat saja karena nanjak ke atas kalau ke situs Batu Kudanya. Jadi mungkin dari bawah sampai ke Pinus teman-teman, ke hutan pinusnya ya sekitar, kalau tidak salah sekitar 5 kilo lah dari jalan raya. Kalau tidak salah ya, sekitar 5 kilo dalam kontur jalan seperti ini kurang lebih. Dan nanjak ya, nanjak, apalagi di depan, nanti di depan pas kita mau sampai di gerbangnya tempat karcis itu nanjak dulu teman-teman nih. Di depan udah mulai nanjak, sekitar kemiringan sekitar 30 derajat teman-teman. 30 derajat atau 40 derajat mungkin ya, sekitar segini ya. Lumayan nanjak gitu. Jadi kalau udah menemukan tanjakan ini berarti teman-teman sudah memasuki area kawasan hutan pinus Batu Kuda gitu ya. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak akan masuk ke kawasan pinus karena sekali lagi tidak ada niatan untuk ke sana hari ini, karena saya cuman sendiri ya, kecuali kalau sama keluarga atau sama teman boncengan gitu. Jadi saya balik lagi aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Ini di depan itu ada tempat karcis sebetulnya mah. Buat apa saya masuk ke kawasan kalau tidak ingin ngevlog gitu ya, tidak ingin mengambil gambarnya. Jadi cukup saya turun lagi aja nih teman-teman. Oke, sekarang saya turun
menelusuri lagi jalan, dan saya akan menelusuri jalan kaki Gunung Malayang kembali, tapi tidak akan melewati yang ini teman-teman. Yang tadi kan ada arena apa babi ya, Ngadu Bagong. Saya tidak akan melewati jalan Ngadu Bagong lagi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melewati lapang trail teman-teman, lewat lapang trail ya, karena cukuplah menurut saya. Kalau tadi kan kita dari bawah, dari jalan Cipadung desa itu, desa Cipadung, lurus terus ke atas tanpa belok-belok ya sampai ke sini ya. Maksudnya tanpa belok-belok itu kalau secara garis lurusnya gitu, dari Cipadung langsung ke sini gitu bisa gitu ya. Ya kalau ada pertigaan kita ambilnya ke kiri ya. Kalau ada pertigaan ke kiri gitu. Gitu ya teman-teman, paham ya. Nah, sekarang saya sedang menuruni juga pulang, dan nanti saya tidak akan melewati jalan yang tadi teman-teman, yang ada ada arena Bagong. Ya apa ya namanya teh, Ngadu Bagong ya kalau di daerah sini mah. Kalau di daerah teman-teman apa namanya, kalau di daerah Majalaya kan namanya Dugong gitu ya, sama aja Ngadu Bagong gitu, Dugong. Begitu teman-teman, tetap ikutin perjalanan saya sampai di depan pintu rumah saya teman-teman. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya, saya ngeri kalau jalan sendiri, jadi temenin saya ya teman-teman. Oke, di depan saya kalau lurus tuh, kalau lurus terus ke sana itu adalah ke Cileunyi teman-teman, Cileunyi ya. Kalau kita tidak belok-belok gitu, mengikuti jalan ini lurus terus, jadi terusnya ke Cileunyi gitu kan, yang ada mobil itu tuh. Nah, saya harus belok kanan teman-teman, karena tadi saya dari sini. Dari sini teman-teman, tahu ya, yang tadi kalau terus-terusan ke sana itu ada ini, ada babinya, ada Ngadu Bagongnya tuh. Iya, kalau lurus. Tapi karena saya sudah cukup ya explore ke jalan itu, jadi nanti saya di depan akan belok ke kiri teman-teman. Ke kiri adalah melewati nantinya jalan yang tembusnya ke Sindang Reret teman-teman, atau ke daerah Cibiru ya. Kalau ke sana kan ke Cipadung ya. Kalau lurus terus ke Cipadung. Nah, kalau kita ke kiri nanti jumpa dengan lapang trail teman-teman. Jadi melewati daerah lapangan trail. Paham ya teman-teman ya. Jadi saya sekarang mengarahnya adalah mengarah ke biar dekat. Jadi biar dekat, tidak terlalu jauh. Kalau ke Cipadung lagi kan saya harus ke jalan raya, nanti ke bundaran lagi, harus belok lagi, ya enggak? Jadi saya harus memakai jalan yang mendekati ke rumah saya gitu. Bukan terpaksa sih, berarti saya harus mengambil jalur kiri teman-teman ke bawah biar masuk ke kawasan Cibiru ya. Kalau ke sana lurus ke Cipadung teman-teman. Nah, terus saya lurus terus ke bawah teman-teman, dan di sana adalah akan melewati sebuah lapangan trail teman-teman. Lapangan trail itu
waktu dulu, waktu sekitar tahunnya 85 atau 90, mungkin saya masih anak-anak ya dulu. Sering dipakai ajang ini trail itu apa, motocross gitu ya, motor trial gitu, makanya dinamakannya oleh warga setempat lapang trial gitu, karena itu adalah sebuah lapangan di kawasan Cibiru yang sering dipakai ajang balapan motocross gitu. Tapi saya jujur ya, dari semenjak saya lagi kecil mengetahui bahwa ada lapangan trial gitu, saya belum pernah menonton sekalipun gitu, belum pernah melihat sekalipun, karena waktu dulu saya tidak punya kendaraan, teman-teman. Tidak seperti sekarang ya, kalau ingin memiliki kendaraan itu begitu mudah gitu ya. Tapi kalau dulu, wah, saya sekolah pun masih pakai angkot, teman-teman, dulu. Kalau anak-anak sekarang kan gagah gitu ya, pada pakai sepeda motor kalau sekolah. Kalau dulu saya masih pakai angkot. Kalau mau main ke rumah temen juga pakainya pakai angkot gitu ya. Jadi naik angkot jalan kaki, naik angkot jalan kaki seperti itu, teman-teman, nggak seperti ini. Tapi ya kalau dilihat dari fisik mungkin ya, anak-anak zaman dulu dengan anak-anak zaman sekarang mungkin beda jauh ya. Kalau anak-anak sepantaran saya dulu, sebaya saya, mungkin kuat-kuat ya, kuat-kuat karena mungkin sering jalan kaki, sering naik gunung, sering kemana-kemana serba jalan kaki. Kecuali kalau yang jauh mungkin pakai angkutan umum ya, teman-teman. Beda dengan anak-anak yang sekarang, teman-teman. Swear dah, jujur ya, ngelihat anak-anak sekarang itu seperti buah stroberi, teman-teman. Seperti buah stroberi. Jadi kelihatan manis, lucu, tapi lembek gitu. Lembek gitu. Karena ya itu, karena sekarang kan sama orang tuanya gitu, apa-apa naik motor, mau ke warung aja, ke Indomaret pakai motor gitu kan, jadi tidak terlatih untuk capek. Jujur saja gitu ya, teman-teman ya. Kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang dengan generasi saya waktu dulu beda jauh, teman-teman. Dulu sering jalan kaki, fisik gitu ya, kuat-kuat, terus sering disetrap. Mental dipacu oleh guru-gurunya itu. Sekarang gimana, pergi sekolah naik motor, dibentak guru, laporan ke orang tua, nangis-nangis, nanti orang tuanya dituntut, dilaporkan. Wah, sekarang mah parah gitu ya, teman-teman. Oke deh, saya tidak mau ngebahas lagi masalah kelembekan gitu ya, buah stroberi. Ya, teman-teman, yang di sebelah kiri saya itu tuh, yang sebelah kiri, sebelah kanan ini. Nah, ini adalah lapang trial ya, lapang trial yang dulu sering dipakai event untuk balapan motor. Tapi sayanya tidak pernah menonton karena harus jalan kaki 5 kilo dari rumah sampai ke sini. Wah, agak malas. Terus kan bukan malasnya juga, informasinya suka telat gitu. Kadang-kadang waktu itu ada itu toh gitu, saya tidak tahu gitu kan. Ya macam-macam lah. Yang intinya saya belum sempat gitu main ke sini, teman-teman, waktu dulu, karena ya gitulah, susah untuk bepergian jauh-jauh kecuali kalau naik angkot. Dulu kan tidak ada angkot di sini. Sekarang juga belum ada angkot ke daerah sini. Paling juga ada ojek motor ya sekarang, kalau yang tidak punya kendaraan atau ibu-ibu yang tidak biasa naik motor atau tidak bisa naik motor, tidak memiliki kendaraan. Ada di bawah kan ada ya terminal, ada ojek Sinang Reret. Teman-teman, kalau lurus ke Ciguruwik ya,
ke Sadang ya. Saya akan mau belok dulu ke sini nih. Nah, ini adalah lapang trial sebelah kanan saya. Sekali lagi saya tidak mau turun dulu karena saya tidak ada niat untuk ke sana. Lanjut lagi teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut dan ada kafe, teman-teman, udah mulai ada kafe di daerah sini. Nggak tahu tamunya dari mana ya. Ada yang buka kafe. Kafe mungkin sekarang lagi menjamur teman-teman, di mana-mana yang buka usaha jualan kopi gitu ya. Jualan kopi, ya buka kafe-kafe gitulah. Ada live musiknya. Cuman saya nggak habis pikir gitu ya, kalau di daerah sini, daerah gunung terus buka kafe, tamunya siapa gitu ya. Kecuali kalau ada komunitas, mungkin ada yang reunian, mungkin ada grup-grup apa, janjian bikin acara di sana mungkin gitu. Tapi kalau ya mengharapkan warga di sini untuk sekedar ngopi di sana, kayaknya agak sulit ya teman-teman. Agak sulit karena di bawah sana juga, di dekat di jalan raya gitu ya, banyak yang jualan kafe, yang buka usaha kafe. Sepi teman-teman, sepi sekarang usaha, apalagi di gunung buka kafe. Teman-teman, kalau lurus saya nantinya terusnya ke ini, tapi saya penasaran nih, ingin belok ke Cipamubusan nih, yang ada motor pada keluar nih. Saya mau belok ke kanan teman-teman ya. Kalau ke bawah itu ke Sinangreret kan. Nah, saya belok dulu ke kanan teman-teman, mau melewati ini. Oh, ada yang hajat teman-teman, ada yang hajatan. Punten ngiring ngalangkung, punten. Ya teman-teman, kita turun. Ini adalah daerah Cipamubusan. Sedikit yang saya tahu informasi tentang Cipamubusan, konon katanya di sini ada sebuah mata air ya, mata air atau lubang air gunung. Sebelah kiri saya teman-teman, sebelah kiri saya itu di belakang rumah ini adalah lembah, mungkin ya bisa dibilang lembah lah, dataran bawah gitu ya. Nah, ini yang di sebelah kiri lembah. Ada sempat temen cerita kalau di daerah Cipamubusan itu adalah lubang air katanya, akses air gunung. Keren, gokil teman-teman. Soalnya kalau kita ingin usaha buka ini ya, buka depot air isi ulang misalkan, wah di sini lubang air kan berlimpah gitu kan di sini. Konon katanya air itu adalah dari lubang air yang dari Gunung Manglayang langsung teman-teman, dari atas tuh, dari sana, dari Gunung Manglayang, dari gunung gitu ada. Walaupun kemarau maupun apa juga tetap airnya berlimpah di sini teman-teman. Begitu ada sahabat saya cerita, ini yang di sebelah kiri saya teman-teman. Sahabat saya cerita juga seperti itu, katanya kalau buka usaha gitu, kayak perusahaan punya modal lah gitu, perusahaan air mineral, kita beli lokasi di sini dan membuat pabrik air mineral, mungkin lumayan gitu, tinggal beli mesinnya aja gitu, airnya sudah berlimpah. Begitu teman-teman. Dari tadi saya ini nggak berhenti ya ngajak ngobrol. Buat teman-teman, terima kasih ya masih mengikuti perjalanan Oni Ulin dari part 1. Nah, dari yang tadi itu, dari video yang pertama, karena ini video mungkin dibagi 2 ya, karena kepanjangan durasinya teman-teman. Dari
bawah kan gitu tadi dari Cipadung, tapi sekarang saya berubah. Yang ke kiri itu ke sana teman-teman, ke daerah Cibiru Tonggoh, dan saya tetap lurus. Kalau tidak salah ini jalan apa ya, kalau tidak salah Cikuda gitu ya, jalan Cikuda. Mohon maaf ya kalau saya salah, mohon dikoreksi, karena saya jujur kalau jalanannya tahu, tapi nama jalannya saya kadang-kadang suka tidak gitu, tidak mementingkan. Nah, di sebelah kiri saya ada semacam pesantren, nggak tahu pesantren apa teman-teman. Dulu mah nggak ada di situ, nggak ada pesantrennya. Sekarang udah megah gitu ya, ada pesantren. Alhamdulillah. Teman-teman, saya mencari jalan Manisi ini teh. Kita mencari jalan Manisi yang nantinya akan tembus atau akan sampai ke daerah saya tentunya. Gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saya tidak tidak dipersalahkan. Ya namanya juga jalan-jalan sambil ngoceh ya, sambil ngajak teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu ke kawasan ini kan, diajak jalan-jalan secara virtual bersama Oni Ulin. Jadi sedikitnya ini di sebelah kiri saya itu SMP Negeri 46 teman-teman. Kalau tidak salah juga ya, takutnya salah gitu. Mohon maaf kalau salah. Begitu teman-teman. Dan ini saya menuju ke bawah. Yang saya targetkan adalah Jalan Manisi teman-teman. Jadi saya ingin ke Jalan Manisi yang menjadi jalan akses tiap hari saya pergi kerja gitu. Jadi kalau saya pergi kerja itu ke Jalan Manisi, itu pasti ke Jalan Manisi gitu ya, menuju ke Bundaran Cibiru. Begitu teman-teman. Dan di Cibiru itu adalah tempat yang sering macet teman-teman. Yang teman-teman ketahui juga kan, yang tadi mungkin di bagian yang satu ya, di part pertama itu saya kelihatan kan macetnya gitu. Di daerah sini aja, daerah atas aja udah seperti ini teman-teman, sudah sering macet gitu ya, banyak penghuninya. Karena walaupun daerah pegunungan tapi warga pendatang, karena banyak komplek perumahan yang baru teman-teman, yang dibangun oleh developer ya, otomatis gitu ya, warganya semakin hari semakin padat ya. Tidak apa-apa gitu, jadi banyak pendatang. Kalau saya sendiri boleh dibilang ya, saya masyarakat asli di daerah sini ya, karena saya sekitar tahun 87 ya hijrah dari kawasan Ciwidey, kawasan Rancabali. Saya lahir di Rancasuni. Di Rancasuni perkebunan teh di Ciwidey itu yang ada Ciwalini itu. Ya teman-teman, kita sudah menemukan Jalan Manisinya, berarti saya akan segera sampai ke rumah teman-teman. Ini tadi yang pas belok itu adalah ujung-ujungnya Jalan Manisi teman-teman. Jadi paling pangkalnya, paling ujungnya Jalan Manisi yang dimulai dari Bundaran Cibiru itu naik ke atas. Nah itu yang tadi yang di belakang itu pangkalnya gitu ya, paling ujungnya jalan, namanya Jalan Manisi teman-teman. Kalau ke bawah terus ke Jalan Manisi teman-teman, tapi saya ingin mengeksplor juga, memberi informasi buat teman-teman. Jadi saya ingin belok dulu ke kiri teman-teman ya, yang ada motor ini. Saya belok dulu lah. Nah ini
saya belok ke kiri sambil melihat suasana di daerah ini Babakan Sari gitu ya, Jati apa Babakan Sari ya. Ya pokoknya ini adalah jalan, masih tetap jalan yang bisa menembus ke rumah saya juga, namanya kawasan Babakan Sari teman-teman. Kalau saya tinggal di daerah sini, sering main ke sini tuh waktu masih bujang lah, masih SMA, masih pas ranum-ranumnya gitu ya. masih lucu-lucunya gitu. Nah itu yang ke kiri teman-teman, itu ke kampung Babakan Sari ya, dan saya ke kanan saja karena mau pulang ya. Terus ikutin teman-teman sampai ke depan pintu saya ya teman-teman. Dulu waktu saya sering main ke sini ya, masih bujangan itu, ini kanan kiri itu nggak ada bangunan teman-teman, nggak seperti ini. Dulu itu sawah gitu ya, persawahan di sini. Sekarang udah padat dengan rumah. Ya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi 30 tahun yang lalu itu sawah gitu ya, sejauh mata memandang. Dan sekarang tahun 2023 udah padat ya, dalam tempo 30 tahun teman-teman sudah berubah gitu ya. Saya tahu persis gitu ya daerah di sini, ada jalan akses ke sini lewat sawah gitu ya. Itu ya beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang waduh, ini kanan kiri saya itu sawah dulu. Sawah yang saya tahu itu masjid ya. Masjid kalau di bawah nih sebentar lagi ada masjid. Ada masjid. Nah itu tuh ada masjid kelihatan nih tuh. Yang saya tahu masjid ini dari dulu udah ada, hanya saja nggak semegah seperti ini masjidnya. Masih bangunan ini, masih bangunan biasa-biasa saja teman-teman waktu dulu. Saya belok ke kanan teman-teman karena mau kalau ke kiri tadi itu mau ke Sindang Ngereret teman-teman, ke terminal ke pangkalan ojek ya, ke jalan raya bisa ke sana. Karena saya mau pulang, jadi ini adalah kawasan Kampung Jati ya, namanya Kampung Jati. Sering saya dulu jalan kaki karena tidak memiliki kendaraan ya, jadi sering mainnya itu jalan kaki ke sini ya teman-teman. Dan cukup mengenal juga, apalagi daerah sini ya, cukup mengenal juga daerah sini karena tempat saya main. Begitu teman-teman. Dan dulu tidak diaspal ini, dulu masih ingat ya, masih batu-batu gitu ya jalannya, tidak rapih seperti ini. Ini udah banyak warga gitu ya, padat pemukiman, sangat drastis gitu ya perubahannya itu. Perasaan baru juga kemarin gitu ya teman-teman ya, saya masih suka main gitu. Sekarang sudah kurang lebih 30 tahun kemudian sudah padat seperti ini teman-teman. Masya Allah ya, tidak apa-apa, syukur. Itu adalah mungkin karena perkembangan zaman ya. Saya belok ke kiri teman-teman, belok ke kiri ke Babakan Dangder, ini daerah Dangder, Babakan Dangder. Dan kalau sudah mendekati Babakan Dangder berarti sudah sampai teman-teman ini ke rumah saya, dekat rumah saya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir yang begitu lama. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin tahu
akses yang dimulai dari Cipadung, Jalan Cipadung, itu ada di video yang pertama ya, yang di part 1. Teman-teman boleh lihat dulu di part 1 dari Cipadung terus sampai ke atas ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, channel Oni Ulin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Sampai di sini ya teman-teman, sampai jumpa dengan Oni Ulin kapan-kapan. Wassalamualaikum.